Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi IT for Marketing. Kita masih ada di bab mengenai domain name and branding bagian keempat. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silakan dicek di playlist. Pada bagian pertama dari bab ini, saya membahas mengenai pemahaman dasar dari domain names, kemudian domain names yang kaitannya dengan registrasi hingga pembagiannya, khususnya di TLD atau top level domain. Kemudian di bagian ketiga atau bagian sebelumnya, saya membahas mengenai apa efeknya domain tadi di dalam branding atau aligning brand with domain. Di bagian ini kita lanjutkan tentang alignment itu, bahwa yang pertama, domain yang tepat itu akan menciptakan halo efek yang positif. Tetapi jika nama domainnya salah, maka itu akan menjadi halo efek yang negatif. Halo efek yang positif itu otomatis akan mengangkat produk yang berrelasi live related product and create economies of scale in marketing. Jadi kalau namanya sudah pas, tepat, kayak kompas.com, kompas.tv, ya, itu akan sangat berpengaruh. Sehingga kalau ada yang melakukan plesetan misalnya kompis.com, nah itu sudah beda. Ya, halo efeknya tidak akan terbentuk di situ. Investigate new GTLDs, generic top level domain focus on a singular marketplace. Ini yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa sudah mulai banyak TLD yang muncul saat ini. Nah, kemudian masalah yang negatif, ya positif tadi saya pikir lebih mudah gitu ya. Tapi kalau yang positif, maka akan ada banyak orang yang membuat plesetan kayak tadi itu kompis.com, ya itu kalau itu kelihatan banget. Nah, tapi bagaimana jika itu mirip? Nah, misalnya ini klik bca.com. Jika Anda yang menjadi nasabah BCA, maka tulisannya bukan klik dalam bahasa Inggris, tetapi dalam bahasa Indonesia. Bagaimana jika ada yang membeli dalam bahasa Inggris? Nah, itu dinamakan cyber squatting. Kalau yang BCA tadi kasusnya sudah pernah ya, jadi sudah pernah terjadi dan sudah selesai. Bagaimana dengan produk lain, misalnya itu bmw.id. Ini juga baru menjadi masalah ya, tapi sudah selesai. Karena baru saja juga ada orang yang mengklaim atau membeli nama tersebut bmw.id dengan alasan saya tidak melakukan cyber squatting kok. BMW itu singkatan dari nama saya, Bambang M siapa begitu. Cyber squatting itu ya refers to when a party register, ya. Party register maksudnya pihak yang melakukan registrasi. Jadi bukan, kalau Anda menerjemahkan seperti ini, bukan party dalam artian pesta, bukan, tapi pihak begitu ya. Without permission, a domain name that is confusingly similar to a third-party trademark with the intention of seeking to reap some type of commercial or financial benefit. Jadi memang sengaja membuat plesetan untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Ya, misalnya kalau BMW tadi apakah itu cyber squatting? Kalau saya bilang bukan, karena menurut pengakuannya loh ya, dia tidak sengaja. Meskipun masih dicurigai, masa kok yang nggak sengaja kok segitu parahnya. Misal ada salah satu merek gitu ya, ada satu merek misalnya yang misalnya apa, kalau yang biasanya banyak dia bebek Pak Selamet, nah begitu. Kemudian Anda membuat plesetan ayam Pak Selamet, nah lu beda Pak gini-gini, tapi namanya sama, goreng Pak Selamet, nah begitu. Nah, itu termasuk cyber squatting. Atau nama-nama artis yang mungkin mereka belum sadar, belum memiliki domain, tapi sudah Anda
beli duluan. Nah, itu contoh misalnya yang dulu sempat ramai adalah Justin Bieber. Justin Bieber itu banyak ya, brandingnya sangat kuat di internet, kemudian ada yang membeli justin-bieber.com. Nah, itu cyber squatting. Often in an effort to block the trademark owner from using the domain until the owner agrees to pay an exaggerated sum for the domain. Jadi banyak di antara mereka yang memang sengaja beli seperti itu supaya nanti dia akan membeli lagi begitu. Membeli namanya sendiri. Nah, itu cyber squatting. Apakah masih banyak terjadi ini? Sangat, sangat banyak. Termasuk di dalamnya typo squatting. Kenapa? Karena ada banyak TLD atau top level domain. Sehingga meskipun sudah dibeli satu, yang lain masih tersedia kok. Misal tadi Justin Bieber. justinbieber.com sudah ada, sudah dibeli sendiri nih. Tapi kemudian Anda membeli dari top level domain yang lain. Misalnya Justin Bieber Academy. Nah, kalau ada yang tanya ke saya gitu, gimana Pak enaknya kalau saya punya usaha begitu? Ya borong aja kalau memang punya uang. Kalau terbatas, minimal belilah typo squad-nya. Misalnya deh, ayam Pak Selamat gitu ya. Ayam minus Pak Selamat. Nah, itu typo squad-nya ayam underscore Pak Selamat. Atau Pak Selamat saja. Ayam Pak Selamat .id, ayam Pak Selamat .co.id, itu typo squattingnya. Ya, sebelum kita ditypo orang, kita typo sendiri. Wah, berarti kita harus modal banyak dong untuk beli nama domain. Betul. Tapi ingat, itu investasi di brand. Anda borong semua itu tadi untuk pembayaran 1 tahun, mungkin masih lebih murah daripada Anda masang billboard di perempatan, begitu. Yang kurang adalah awareness atau kesadaran. Biasanya begitu, biasanya website-website yang menjadi registrar itu menyediakan paket atau menyediakan fasilitas untuk menghindari typo squatting. Misalnya Namecheap, kalau Anda lihat di situ ada namanya Beast Mode. Yang nanti akan dicari semua typo squattingnya, ya karena dia jualan itu terus di paket. Ini loh, kalau mau beli semua, nih saya kasih harga sekian nih gitu. Mau nggak? Nah, ini kalau misalnya di ID Cloudhouse ini kalau yang Indonesia ya. Begitu kita nyari di situ, yang .id itu akan dicari semua. .co.id, .org, .id, .ac.id, semua dicari sama dia dan bisa membeli paket juga sama. Kalau Anda punya produk, Anda punya jasa yang ada mereknya, maka rajin-rajinlah menggoogle diri Anda sendiri. Siapa tahu ada yang cyber squatting. Nah, bagaimana kalau itu personal? Ya berarti personal branding. Kalau personal, khususnya personal branding, tidak hanya nama domain, tetapi juga nama akun di media sosial, account name in sosial media. Apalagi Anda yang dalam tanda kutip, ya mungkin Anda menjadi influencer, endorser, ya entah itu di Instagram, di Facebook, di YouTube. Nah, rajin-rajinlah mencari nama Anda sendiri. Kan itu brandingnya. Bagi Anda yang di manajemen pemasaran, biasanya nanti akan ada beberapa materi yang menyinggung mengenai personal branding. Kalau kita di internet, ya ini personal branding kita, domain name ini. Wah, saya kan nggak bisa buat website, Pak. Terserah.
Bahkan Anda tanpa buat website sekalipun, beli saja namanya. Beli saja nama domainnya, cari registrar yang ngasih bonus begitu ya. Bonus nama email saja. Itu sudah lebih dari cukup. Sehingga pada saat dilakukan googling terhadap terhadap diri kita sendiri, itu akan melekat ya, akan melekat image-nya. Akan melekat image-nya. Misalnya seperti saya begini. Image saya apa ya? Image saya dosen. Ya, dosen penulis. Jangan sampai berubah. Nah, begitu. Tapi itu yang terjadi memang. Itu untuk sementara di bagian ini. Kita nanti akan melanjutkan di bagian berikutnya. Ya, pada saat merek itu sudah dicuri orang, ya sudah terlanjur, mau nggak mau begitu ya. Tetapi jika belum, ya, dan Anda cek memang masih ada. Kalau Anda memang pemilik usaha, investkan di situ. Karena investasi di brand itu bukan hal yang murah, ya. Termasuk nanti kita invest juga untuk memproteksi brand kita berdasarkan hukum yang berlaku. Karena kita ada di Indonesia, ya daftarkan ke Direktorat Hak Cipta. Itu akan kita bahas lagi di bagian berikutnya. Masih di bab mengenai domain name and branding. Masih di mata kuliah online atau materi IT for marketing atau IT untuk konsentrasi pemasaran. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.